itu yang 13,8 juta tuh nanti dia mempertanggungjawabkannya Tuhan. Ayo. Ini loh, mungkin juga ini pelajaran buat orang-orang yang nonton di News juga kali ya. Saya itu terkadang kepikiran, terkadang saya dengan sebanyak itu subscriber sama follower, kita tuh sebenarnya bisa ngelakuin apa aja ya, maksudnya saya ya, dengan membuat isu, membuat apa, membuat heboh, tapi ketika kita tahu nilai agamanya, sebenarnya itu paling berat sih. Gimana caranya kita dengan semua banyak itu, kita bisa memperlihatkan atau mencontohkan suatu hal yang saya bilang, kita karena bisa membuat berita, itu paling bahaya sebenarnya. Kita bisa membuat berita dari orang yang tidak terkenal menjadi terkenal. Dan itu terkadang kalau disalahgunain sama orang itu malah jadi suatu hal powerful buat dia. Gue power nih, gue bisa ngelakuin apa aja. Tapi sebenarnya kalau saya tuh takut. Dengan setiap saya posting, saya apa, saya selalu hati-hati supaya apa yang saya keluar tuh saya mau jadi manfaat, bukan jadi istilahnya jadi, karena gini aja, 13, mendingan saya punya 1000 follower, berarti dosanya cuma 1000, kok 13,8 juta kan dosanya 3,18 juta. Iya, benar. Itu harus diingat tuh. Dosanya gimana mikulnya ya. Paling asik mah sebetulnya tidak jadi orang terkenal. Betul. Tapi di sisi Allah di langit jadi orang terkenal. Tetapi karena orang Allah menghendaki terkenal ya, kayak kita ini diuji dengan, ya maaf lah, emang takdirnya begitu. Daa juga nggak kepikir begini. Diuji dengan popularitas, tinggal sekarang bagaimana popularitas ini membawa manfaat sebanyak mungkin bagi orang. Sehingga orang bisa meniru kebaikan. Dan setiap kali kita menirukan kebaikan, orang meniru, itu pahalanya kita juga dapat. Nah, iya. Contoh ini yang bahaya begini ya, kalau jadi orang populer. Ini dengar seorang ustadz waktu khotbah Jumat berkata begini, di mana ya perempuan yang suka berbuat maksiat itu? Tuh, dia ngomong gitu. Tuh, cuman satu patah kata, tuh. Lalu orang itu datang ke sana maksiat. Nah, dia berbuat dosa, yang nyebut tuh itu kebagian dosanya. Udah gitu, dia nyebarin ke teman-temannya, tuh itu tempat maksiat, berdatangan ke sana. Setiap orang berbuat maksiat di tempat itu, dipikul juga dosanya oleh orang yang ngomong, tuh, seperti itu. Itu bahayanya populer tuh. Ya. Serem banget tuh datang tuh Pak. Siapa itu? Ajak sana. Dia harus ngomongin ini, dia yang banyak maksiat. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dengar nggak baru? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini AA senang sama Mbak Im ini cerita banyak ingat mati. Nanti gimana followernya yang banyak itu, apakah jadi pahala atau jadi dosa? Sama nih Raffi Ahmad juga nih, Han. Harus ingat mati. Kira-kira satu kamar ya. Kenapa jadi pada bingung begini? Enggak, ini kalian. Aku masukin di vlog aku ya, punten ya, Agim. Oh, baru juga ngomongin ingat mati ya. Biarin aku, jadi follower aku semua pada denger dari Agim. Siap. Teruskan ya, teruskan. Ini kenapa ini janjian pada datang apa? Iya. Jadi tadi dulu tuh marah, bro. Kenapa? Jadi marah sama ini, kirain ada tim lo yang kesini, teleponin gue mulu, mana Im, ini di sini, ini tiba-tiba udah nungguin aja 20 menit, gue marahin tadi, sabaran kek, lo ini tiba-tiba, ini, astagfirullahaladzim, saya kirain dia, makanya tadi saya maaf lagi, dan timnya dia, terus ditanyain tadi 40 juta follower gimana itu? Insya Allah, Im, aku juga lagi pengen belajar supaya lebih bagus lagi, lebih baik lagi, jadi ada pesan-pesan yang baik buat follower aku. Juga kan sekarang udah punya anak satu jadi mikir mati juga. Gitu. Ya gini, tadi dibahas bahwa orang terkenal itu ujiannya lebih berat daripada yang tidak terkenal. Kalau terkenal itu memberikan contoh baik, maka pahalanya luar biasa. Tapi kalau orang diuji terkenal ngasih contoh tidak baik, dosanya juga luar biasa. Tapi orang terkenal itu bukan karena dia hebat, bukan. Kenapa orang terkenal? Karena Allah menguji seseorang, ini ujiannya kamu bakal terkenal. Apakah ujian ini lulus atau tidak? Lulusnya itu kalau dipakai baik.
Makanya senang nih ngobrol dengan teman-teman yang diuji dengan popularitas, tapi punya tekad popularitasnya itu untuk kebaikan. Karena ada yang populer, tapi hanya untuk uang, uang, makin populer. Mau dibawa kemana coba kalau mati? Hah? Bawa apa kalau mati? Coba Raffi Ahmad, kalau mati bawa apa? Oh, amal dan perbuatan aja, nggak Ya, tuh mobil yang bagus dibawa enggak? udah ditarik leasing nanti. Ya, sok atau gimana? Ada yang mau ditanyakan? Ya harusnya yang bagian nanya, sekarang jadi ditanya begini. Avatar sini. Apa ini nih? Ini anak aku Agim. Sekarang kalau aku namanya? nih, memang Agim, aku juga dulu waktu SD aku rajin ngaji, SMP rajin ngaji. Nah sekarang kan memang jadi berkurang gitu ilmu agama aku. Gimana ya cara supaya nggak malu gitu sama anak? Saya tuh kadang suka malu sama anak. Kadang kalau nggak sholat yang ngingetin anak, papa juga nggak sholat gitu. Iya, itu teh pertolongan dari Allah lewat anak. Karena nggak bisa dinasehatin oleh orang gede, maka dibikin aja malu dinasehatin anak. Coba aslinya nih. Jadi orang yang dikenal banyak orang tuh hati jadi tenang, sejuk, tentram, atau sering tidak tentram? Jawab, siapa yang mau jawab? Coba jujur. Gini, aku waktu dulu sih nggak tentram, tapi semenjak ada istri sama anak tuh pelan-pelan tuh jadi kadang kita bawa mengerti gitu. Kayak tadi kan ada anak yang ngingetin sholat, itu bener tamparan buat saya. Terus sama istri juga terkadang kan memang kalau di ajaran agama kita kan pasti kalau istri kekurangannya itu kan kesalahannya dari suami sebagai nakoda. Anak pun begitu. Jadi saya lama-lama, aduh berarti ini kalau istri sama anak saya memang begini, sayangnya kali ya yang kurang bagaimana ya gitu. Agim, saya jadi udah banyak berubah sebenarnya. Ini teh dempet-dempet gini PSBB. Aduh. Pelanggan. Samanya udah tes apa namanya itu rapid test. Udah rapid test. Udah di swab dua-duanya positif negatif. Ini A juga udah di swab yang dicolok ke hidung dan alhamdulillah. Baik. Jadi gini ya. Dengerin ini teh mau denger nggak? Harus punya kejujuran ke hati. Apakah hati ini lebih banyak tenangnya, lebih banyak galaunya? Nah, kalau galau itu merupakan alarm dari Allah bahwa kita tuh jarang ingat ke Allahnya. Kan orang itu, hati itu yang termahal. Kalau hati sudah tidak ada tenang, nggak ada apa-apanya. Mau rumah megah, mobil mewah, penampilan indah, tetap saja kalau hati galau sudah nggak ada rasa apa-apa dari dunia berikut isinya, benar? Nah, hati ini jalurnya tenang tuh bukan dari populer, bukan dari harta, bukan dari jabatan. Hati itu tenang tuh cuma satu jalurnya. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Camkan hatimu hanya akan tentram kalau kamu ingat Allah. Jadi kalau kita lupa ke Allah mah udah aja capek terus ngejar-ngejar dunia yang kalau didapat juga nggak bikin tenang. Kecuali mencari dunia, mencarinya dengan jalan yang benar, dan kalau udah dapat dimanfaatkan dengan benar, itu bahagia tuh. Tapi kalau nyarinya nggak benar, udah gitu udah dapat dipakai yang nggak benar, nggak ada cerita bahagia. Gitu ilmunya. Nah rahasianya tahu kenapa? Kurang ilmu. HP aja kalau nggak dicas nih lowbat jadi masalah. Pertanyaannya tiap hari nambah nggak ilmu agama? Jadi kalau enggak mah susah. Kalau dunia mah ya gini aja kayak minum air laut nggak ada habisnya dan nggak ada puasnya. Benar? Benar.